teman-teman, senang banget nih ketemu lagi bareng aku Aini di acara Podcast Mantisa. Buat kalian nih yang belum tahu soal Podcast Mantisa, bakal aku bocorin sedikit ya, bakal aku kasih gambaran nih soal apa yang bakal kita bahas di sini. Jadi Podcast Mantisa ini bakal bahas-bahas talenta yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Salatiga, khususnya talenta-talenta yang dimiliki oleh siswanya itu sendiri. Oke, selain itu podcast ini bakal bahas hal-hal yang informatif, edukatif, dan juga pastinya menarik untuk kalian simak. Buat kalian nih yang belum dengar soal Podcast Mantisa, halo, salam kenal ya. Aku bakal kasih gambaran sedikit nih ke kalian. Jadi di SMA Negeri 3 Salatiga ada kelas khusus olahraga atau disingkat KKO nih. Di situ banyak talenta dari siswa-siswa yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Salatiga, talenta siswa yang mungkin masih perlu kita bahas di podcast kali ini. Salah satunya adalah badminton nih, atau bulu tangkis. Jadi di sini ada 3 narasumber kita yang udah menekuni dunia bulu tangkis, dunia badminton cukup lama, dan tentunya sudah memunculkan banyak prestasi yang membanggakan untuk SMA Negeri 3 Salatiga. Halo, boleh kenalin nggak ke teman-teman di rumah nih soal nama kalian, terus prestasi-prestasi yang mungkin kalian udah dapat nih selama ikut badminton? Perkenalkan, nama saya Agnieszka Fatimah dari kelas 10-1, kelas khusus olahraga. Dan saya Yudhistira Firmansyah dari kelas 10-1 KKO Semantisa. Dan saya Christian Jerry Darto dari kelas 10-1 kelas khusus olahraga Semantisa. Oke, jadi di sini ada Kak Agni, terus ada Kak Yudis, dan juga ada Kak Christian nih. Boleh tahu nggak nih penghargaan apa yang udah kalian dapat selama kalian ikut olahraga bulu tangkis? Udah sampai mana aja? Terus penghargaan yang udah didapat boleh kasih tahu? Kalau penghargaan sudah sampai provinsi paling tinggi, untuk nasional juara 3. Oke, berarti untuk Kak Yudis udah sampai nasional ya? Iya. Untuk Kak Agni? Baru sampai kota. Oke, untuk Kak Christian sendiri nih? Sudah sampai kota. Oh, sampai kota, berarti untuk Kak Yudi sudah sampai nasional. Untuk Kak Agni sama Kak Christian nih udah baru sampai kota ya, dan mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi. Oke teman-teman, itu gambaran sedikit ya dari atlet-atlet yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Salatiga. Dan setelah ini kita bakal bahas lebih lanjut bareng sama Kak Yudis, dan juga kita bakal lihat nih gimana proses latihan mereka selama mereka menekuni bidang olahraga ini nih di belakang sini. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya lebih mendalam bareng Kak Yudis dan Kak Agni, terus Kak Christian ini bakal bermain nih di belakang sini. Oke? Langsung aja ya. Oke teman-teman, kali ini nih kita udah bareng nih sama Kak Yudis di sini. Kak Yudis, boleh diceritain nggak ke teman-teman nih di rumah yang mungkin penasaran, udah berapa lama sih kakak nih menekuni bidang olahraga ini? Udah dari kapan tuh? Udah dari kelas 3 SD sampai sekarang kurang lebih 6 tahunan. Udah 6 tahun ya, udah lama ya. Iya. Sebelum itu mungkin ada ketertarikan lain atau mulai tertarik nih karena apa nih? Dulu udah pernah ikut catur dulu. Oh. Iya, terus diajak pelatih saya ke bulu tangkis. Oh, jadi menekuni bidang lain gitu ya dia. Sebelum itu Kak Yudis nih ada keturunan nggak sih? Bukan keturunan ya, apa ya? Orang tua mungkin sebagai atlet bulu tangkis, atau ada darah atlet dari keluarga Kak Yudis? Nggak ada, itu cuma timbul dari diri sendiri. Kalau enggak cuma mendukung aja. Oke, berarti emang tertarik dari kamunya sendiri. Jadi setelah kamu menekuni selama 6 tahun ini, itu ada beberapa kejuaraan yang udah kamu dijalani selama 6 tahun? Kalau pertandingan udah banyak banget, Mbak. Oh, udah banyak. Iya. Kira-kira nih, kira-kira berapa kali? 50 pertandingan lebih lah. Jenjang. Iya. Wow, udah banyak banget ya. Berarti Iya, udah terbiasa sama dunia sepak terjangnya bulu tangkis Iya. ini. Selama 50 kali, kurang lebih nih ya, sekitar 50 kali, kamu udah pernah menang berapa kali? Kalau menang kira-kira 25 piagam ada di rumah. Oh,
Tapi yang paling tinggi ya cuma tingkat nasional oke. itu. Pernah itu nggak pernah kalah mungkin? Ya kalau kalah kan Oh, jelas pertandingan iya. ada kalahnya, Mbak. Waktu itu tuh pas waktu apa? Pas waktu awal-awal kamu baru menekuni apa udah cukup lama berkecimpung di sini terus baru kalah atau memang dulu kalah terus akhirnya menang sempat kalah dari situ terus kamu jadi menang gitu? Ya itu pertama kali masuk bulu tangkis pernah kalah. Oke. Terus dilatih sama ayah saya, didorong bisa bangkit dan Oh, bisa juara. itu kan tadi kamu bilang ayah yang latih ya? Iya. Itu selain ayah ada pelatih khusus nggak buat Ya, melatih kamu di bulu saya tangkis? dilatih, tapi ayah Oh. saya mendorong dari belakang. Oh, kan sepak bola ada klub ya? Ini Iya. bulu tangkis tuh ada klub nggak? Ada klub, Oh. banyak di Salatiga. Udah cukup banyak. Berarti kamu juga ikut klub itu terus latihan lagi, terus didorong sama ayah juga ya? Iya, didorong. Ayah juga nge-support kamu buat menekuni bidang ini, terus kamu juga memang bertekad kuat gitu ya Iya. untuk. Oke, jadi kamu nih kan tadi ada klub ya? Kamu kan Iya. tergabung dalam satu klub itu. Klub apa nih kalau boleh tahu nih? Klub Surya Gemilang Salatiga. Itu kalau boleh tahu latihannya di mana? Latihannya di Gor Wahid. Oh, Ya, di Gor Wahid. itu ada jadwal tertentu kah? Kayak misalkan hari ini gitu? Kalau dibuat rata-rata sih jam 2 sampai jam 5, Mbak. Jam 5 sore. 2 sampai jam 5. Iya. 2 sampai jam 5 kan kita belum itu ya, istilahnya belum pulang sekolah nih. Kan Ada- kita surat izin itu dari klub. Oh, Ya. tetap ada dispensasi dispensasi. itu ya. Itu kamu berlatih tuh emang rutin jam segitu. Nah, ada hari-hari tertentu nggak nih? Apa pas waktu kamu kayak gitu tuh pas waktu mau mendekati lomba? Iya, kalau mendekati lomba biasanya dispennya agak Oh, sekalian, banyak agak gitu. banyak sekalian buat latihan Oh. rutin kan. Kalau latihan rutin hari apa aja nih? Dari Senin sampai Jumat. Kadang Sabtu Minggunya yang Sabtu libur. Minggu. Iya. Kalau dekat-dekat waktu lomba, Sabtu Minggu kamu ambil hari off nggak? Kalau Buat istirahat gitu? Mau lomba biasanya Sabtu Minggu buat jogging-jogging pagi, lari kemana gitu. Kan masa pandemi kayak gini ya, itu tuh waktu itu masa pandemi kamu kan berarti udah dibilang udah tergabung juga ya di badminton ini. Banyak lomba yang ketunda, banyak ajang-ajang perlombaan yang mungkin harusnya diselenggarakan jadi enggak gitu. Terus kan ini udah pandemi udah istilahnya udah hampir selesai lah ini. Pasti udah ambil ancang-ancang nih istilahnya. Kayak ada lomba di sini. Nah, kamu tertarik buat ikut nggak? Ya ini nanti habis corona ini persiapan buat Oh. Prapopnas ke Kalimantan. Ke Kalimantan? Iya. Oh, itu kamu cari sendiri apa rekomendasi dari pelatih nih? Itu rekomendasi dari PBSI Jawa Oh. Tengah. Berarti emang dari pusat Iya, terus dari pusat. dikasih tahu ke kamu gitu Iya. buat oke. Kamu kan pegang raket nih ya? Iya. Nah, itu tuh ada raket khusus nggak kira-kira buat main badminton yang lomba-lomba kejuaraan gitu, ada raket khusus atau emang raketnya satu buat latihan di rumah, latihan waktu bareng teman-teman klub sama lomba itu jadi satu atau beda-beda? Ya biasanya ada raket 4 lah kira-kira. Oh. Yang 2 buat latihan, yang 2 buat pertandingan. Tapi Sendiri. jenisnya sama? Jenisnya beda. Oh, beda? Iya, harganya kan juga beda. Oke. Biasanya kalau kamu mau lomba nih, buat lomba, itu pakai yang apa? Ya yang dikhususkan buat pertandingan itu yang ya agak mahal sedikit lah. Oh, Kan iya. tergantung harganya juga Mbak. Kalau buat latihan berarti ya pakai yang biasanya Iya yang gitu. biasa. Kita bisa lihat di belakang nih ya. Itu kan mereka lagi latihan. Nah, itu pasti kan pakai teknik ya. Iya. Itu teknik. Kira-kira tekniknya tuh beda nggak sih waktu koknya ke sini pakai teknik ini, koknya ke sana pakai teknik ini gitu. Ada teknik 4 pukulan, Oh. forehand depan, backhand sama backhand belakang. Oh. Kamu sering pakai yang mana nih? Ya Yang tergantung jadi arah ada- koknya. Oh. Berarti itu kayak sesuai kondisi ya? Iya sesuai kondisi. Selama latihan 6 tahun nih, bukan waktu yang sebentar ya. Bisa dibilang udah cukup lama kamu menekuni di sini. Itu
pasti kan nggak mungkin kamu selalu kayak semangat buat latihan, terus kamu rasa semangatmu nggak mungkin selalu di atas kan. Itu pasti ada rasanya kamu jenuh, ada rasanya kamu bosen gitu. Cara menyikapinya gimana nih? Kalau bosen ya biasanya bilang ke bapak atau ibu suruh libur dulu 1 hari, besoknya mulai. Berarti ambil istirahat. Ya dulu. istirahat lah. Ya capek juga sih ya kalau setiap hari latihan, tapi itu berbanding lurus sama apa yang bakal kamu dapat ya. Jadi kan tadi kan ada ayah, ada peran orang tua, ada peran ibu, ada peran ayah, ada peran pelatih juga tentunya. Itu keterlibatan mereka tuh sepenting apa buat kamu? Ya kalau dikatakan perannya penting pelatih kan ya. Dari kecil kan dilatih oleh pelatih sampai bisa kan. Dari kalau kelas orang 3 tua SD kan itu? cuma support ya. Orang tua cuma nge-support kamu. Iya. Tapi tadi ayah juga kalau ada waktu juga ikut membantu. Selama tadi 50 kali bertanding ya. 50 kali bertanding ada masanya kalah. Nah, kalau menang itu kamu nyikapinnya gimana? Terus kalau kalah tuh kamu kan pasti ada rasa sedih ya. Nah, itu cara nyikapinnya gimana tuh? Kayak biar nggak sedih terus aku harus bangkit lagi, aku harus latihan lebih keras lagi, lebih kenceng lagi biar nanti bisa menang di kejuaraan selanjutnya tuh gimana? Kalau kalah ya yang jelas balas dendam lah ya. Oh. Kan nggak terima kalau lawannya menang. Okay. Ya kalau menang kan masih ada di atas langit ya, harus kita berjuang lagi agar lebih tinggi lagi. Tadi balas dendam ya. Kamu pernah ketemu sama orang yang sama nggak waktu bertanding? Jadi kayak pas waktu pertandingan ini kamu bertanding sama dia, terus berikutnya lagi kamu ketemu sama dia, itu pernah nggak kejadian kayak gitu? Udah pernah di Salatiga di sini. Saya baru 2 tahun lah ikut bulu tangkis kalah. Terus ya rasa dendam kan ada ya, orang tua terus import saya latihan akhirnya ketemu di sini saya kalahin. Berarti kayak orang tua tuh kayak barenya kamu buat terus menyala gitu ya, kayak api ada barenya tuh orang tua kamu, apinya kamu, jadi orang tua menyokong kamu jadi tambah semangat gitu ya buat latihan ya. Terus nih kan waktu itu kan apa ya, kamu udah menang berkali-kali lah ya istilahnya. Nah, cara menyikapi waktu kamu menang tuh gimana? Kayak mungkin kan ada beberapa orang yang udah menang sekali sombongnya selangit. Terus kalau misalkan tadi kalah sekali langsung nggak mau lagi buat lanjut gitu, kamu gimana? Kalau kamu sendiri nih secara pribadi? Kalau secara kalah ya tetap bangkit lagi ya tadi ya. Secara menang ya tetap kita kan di dalam lapangan kan kita musuh, di luar tetap kita teman, saling menghargai. Berarti waktu tanding itu kamu musuhku, tapi kalau kamu di luar kamu tetap jadi temanku. Waktu kejuaraan nih, sekarang aku pengen tahu waktu kamu ikut kejuaraan. Tadi udah sampai mana tadi? Ada berapa lomba? Cabang apa aja? Kan ada provinsi udah pernah ikut? Provinsi kemarin Popda itu. Terus kalau nasional ya? Nah, kita ambil 2 itu buat tanya ke kamu nih. Rasanya suasana kamu ikut waktu provinsi sama nasional tuh beda apa tetap kayak ini pertandingan biasa gitu? Kalau yang nasional itu Mbak, itu musuhnya nggak terlalu berat, soalnya ada lomba lain di sana, jadinya nggak ikut semua di situ. Kalau yang kemarin Popda kemarin malah agak berat-berat, soalnya jadi satu semua sejabatan. Kalau Popda itu kemarin diselenggarainnya di mana sih? Di Semarang. Di Semarang. Kalau yang nasional? Juga di Semarang. Oh, Semarang juga. Kalau Jawa Tengah biasanya Semarang. Oh, Semarang. Berarti abis ini kamu ke Kalimantan nih, Bu. Oke nih, jadi selama bertanding kan pasti ada kalah, ada menang, itu pasti ya. Cara kamu gimana ya? Nyiapin mental kamu, kalau kan kalah dan menang itu mutlak. Jadi kayak apapun yang terjadi aku harus gini, itu gimana? Kalau kalah yang jelas kan kita berlatih lagi ya Mbak. Kita berlatih, kalau kalah lagi kan kita pas sia-sia kerjaan kita di rumah latihan sungguh-sungguh. Itu mental itu tergantung kelatihannya juga. Berarti tetap kamu mikir kamu kejuaraan berikutnya harus menang gitu ya? Itu juga disiapin
segala fisiknya, mentalnya oke. juga siapin semuanya. Jadi kayak katamu tadi, weekend kamu tetap jogging, Iya. terus ambil istirahat pun jarang-jarang gitu ya. Jangan sampai berhentilah satu hari. Ya kalau istirahat kan nggak apa-apa capek, tapi jangan berhenti, harus gerak gitu. Kalau misalkan kamu berhenti satu hari itu udah beda nggak sih rasanya kayak? Beda. Misalkan aku tiap hari tuh udah latihan, tapi kok hari ini off dulu sih rasanya gimana? Ya tetap beda. Nggak pegang satu hari tetap beda. Tetap beda. Terus kamu selama latihan tuh tetap kamu apa ya kayak bayangin kamu lagi latihan tapi seperti kondisi saat lomba. Atau kamu latihan biasa, lomba nanti jadi kayak suasana lomba, atau latihan kamu jadiin suasana lomba, jadi kamu bisa terbiasa nih sama mungkin waktu di tempat lomba gitu. Kalau semuanya diambil kesamaannya, bagus latihannya kadang-kadang. Misalnya kalau lomba kan kita kan kepikiran kalah menang juga, jadi latihan sama lomba tuh bagus latihannya biasa. Bagus latihannya. Itu sempet itu nggak sih kayak kamu gara-gara kepikiran, aduh nanti kalah apa menang gitu, sempet bikin kamu drop nggak? Kalau itu sering Mbak. Berarti tetap ambisi kamu buat menang tuh tetap ada gitu ya. Jadi aku mau tanya lagi nih Kak Yudis, kamu kan udah SMA nih, udah menekuni dari kelas 3 SD. Udah punya pandangan belum kayak bulu tangkis ini bakal aku jadiin profesi utama di masa depan, atau mungkin kamu cuma jadiin itu sebatas hobi gitu? Kalau yang jelas saya juga cuma cari channel ya, kenalan-kenalan. Kalau kita takdir kan nggak tahu besok jadi atlet atau enggak kan. Ya cuman jadi dorongan buat nanti bisa daftar TNI, Polri, kan bisa buat beasiswa lah. Berarti kamu juga ada pandangan ke militer gitu ya. Jadi itu cuma buat bekal kamu aja. Berarti kamu bisa bikin itu buat senggang, bisa sebatas hobi bisa dibilang ya? Bisa. Aku penasaran nih, jadi penasaran sama, kan kamu udah prestasinya udah sampai nasional nih. Orang yang kamu suka di bidang ini tuh siapa? Idola kamu? Ya Anthony Sinusuka gitu, soalnya pemain single. Oke. Saya sukanya yang single solo profesi. Nggak minat ke itu, nggak minat ke beregu? Nggak minat. Saya berjuang sendiri. Lebih cowok banget sih. Jadi kayak hasilnya nanti kamu nikmatin sendiri gitu ya. Jadi puas sama kerja kerasmu sendiri. Nanti mau kemana nih? Kalimantan ya? Iya. Kapan nih? Oktober tanggal 26. Oktober, sekarang Agustus. 2 bulan lagi berarti? Iya, 2 bulan. Itu kejuaraan? Prapopnas. Nasional lagi? Itu belum nasional. Belum nasional. Masih pra, lingkup-lingkup aja. Nanti kalau juara baru dibawa ke nasional. Oke nih teman-teman, jadi kita udah tanya-tanya nih sama Kak Yudis soal bulu tangkis nih, soal profesi yang udah dia tekuni selama 6 tahun dan juga target-target ke depannya. Nah sebelum aku tutup nih, mungkin ada pesan-pesan dari kamu buat teman-teman semua yang lagi menekuni hal yang sama atau mungkin berminat tapi mereka masih ragu. Ada pesan-pesan apa nih buat mereka? Yang jelas berdoa ya pertama Mbak, berdoa, terus usaha, yang ketiga doa dari orang tua. Jadi tetap ikhtiar, tetap mengusahakan yang terbaik, terus hasilnya kita serahin sama yang di atas. Oke teman-teman, itu adalah informasi yang bisa kita dapatin nih dari salah satu atlet yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Salatiga, khususnya di kelas khusus olahraga nih. Nah, mungkin kita berdoa aja nih, semoga Kak Yudis dan juga Kak Agni dan juga Kak Christian nih yang lagi main di belakang bisa jadi bibit-bibit calon-calon atlet yang bisa membanggakan Salatiga sampai ke nasional, mungkin nanti bisa sampai ke internasional. Ditunggu prestasi selanjutnya nih, biar bisa ketemu lagi sama aku, sama teman-teman semua, dan bisa bagi pengalaman kamu di kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu podcast hari ini. Kita bertemu nih di kesempatan lain hari. Sampai jumpa. Jangan lupa tadi pesan dari Kak Yudis. Tetap berusaha, berdoa, dan
Semangat. Oke, tetap semangat. Jangan lupa untuk berusaha dan juga minta restu sama orang tua nih pastinya. Oke, sekian dulu ya dari Aini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Dadah!